Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirojul Munir, mahasiswa Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah, Tulungagung. Di sini saya akan memperkenalkan kepada semua tentang aplikasi yang dapat membantu kita dalam mentelaah keilmuan hadis. Aplikasi tersebut bernama Ensiklopedia Hadis. Langsung saja, tanpa berlama-lama dan tanpa basa-basi, kita kulik bersama aplikasi Ensiklopedia Hadis ini. Wait a second, let me catch my breath. Untuk teman-teman semua mendapatkan aplikasi Ensiklopedia Hadis ini cukuplah mudah. Cukup membuka Play Store seperti ini ya. Lalu telusuri, ketik Ensiklopedia Hadis. Nah, setelah itu cari. Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Ensiklopedia Hadis dari Saltanera. Jadi sekilas info tentang aplikasi Ensiklopedia ini, menurut informasi yang saya baca, pencipta dari aplikasi ini adalah Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, atau mereka menyebut diri mereka dengan istilah Lidwa Pusaka. Lidwa Pusaka ini berasal dari Indonesia, yang dalam gagasan menuangkan hadisnya mereka bekerja sama dengan perusahaan Saltanera yang menjadi pengembang dari aplikasi ini. Aplikasi Ensiklopedia Hadis ini pertama kali rilis pada tanggal 7 Juli 2015 dan tersedia untuk iOS di App Store, Android di Play Store, dan untuk Windows mereka menyediakan link download di lidwa.com. Itu di website ya guys. Nah, pembahasan selanjutnya adalah rating dari aplikasi Ensiklopedia ini yang sangat tinggi, 4,6 bintang kepuasan dari 35.000 ulasan. Ini angka yang cukup tinggi. Dan didownload 1 juta lebih. Nah, ini tampilan sekilas desain dari aplikasi Ensiklopedia di sini. Rating dan komennya pun cukup bagus. Nah, ini. Dan untuk keamanan selalu diupayakan untuk terus dikembangkan, sehingga penemuan bug dan error di aplikasi ini semakin kecil kemungkinan untuk ditemukan. Lanjut, kita buka aplikasi Ensiklopedia di sini. Nah, inilah teman-teman tampilan pertama kali setelah kita mendownload aplikasi Ensiklopedia Hadis dari Lidwa Pusaka ini. Pertama, kita akan disuguhkan dengan search engine untuk pencarian hadis. Nah, kedua, kita ditampilkan dengan trending hadis dari atau berdasarkan pencarian pada aplikasi. Ketiga, kita disuguhkan dengan tampilan visual asli kitab Kutubut Tis'ah yang menjadi muatan atau data primer aplikasi Ensiklopedia Hadis. Keempat, hadis pilihan yang updateannya setiap hari. Ini pilihannya berdasarkan sistem aplikasi ya. Terus selanjutnya galeri hadis. Di sini adalah sarana yang disediakan untuk pengguna dapat menyebarkan informasi hadis di sosial media kita. Selanjutnya hadis-hadis tematik, hadis yang digolongkan sesuai tema-tema yang dikandung dalam hadis tersebut. Yang terakhir ada podcast hadis. Di sini berisikan audio pembacaan
lafadz hadis dan terjemahan hadis tersebut di bahasa Indonesia. Lalu ada kartu ucapan yang sama berisikan poster tentang hari-hari tertentu dengan hadis yang terkait. Nah, lalu ada hadis arba'in yang berjumlah 40-an yang ditampilkan secara dengan visual, poster, juga arti makna hadis tersebut. Untuk melihat semua seperti menu ini, kita harus menuju ke aplikasi Pro. Nah, ini yang akan dilakukan pembayaran. Ini menu kedua dari aplikasi Ensiklopedia Hadis, yakni berisikan muatan kandungan hadis-hadis dari kitab Kutubutis A yang terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, dan Sunan Darimi. Nah, novelty yang dibawa oleh aplikasi Ensiklopedia Hadis ini adalah saat kita mengakses sebuah hadis, contohnya ini, mereka tidak hanya menampilkan tentang lafadz hadis tersebut, melainkan juga derajat hadis tersebut, terjemah hadis tersebut, juga pembahasan atau syarah hadis yang ditampilkan. Selain itu, keistimewaan dari aplikasi ini adalah tentang penyediaan hadis-hadis yang terkait dengan pembahasan hadis yang kita pilih. Nah, di sini hadis Bukhari nomor 1 masih terkait dengan hadis Bukhari nomor 52, nomor 6195 dan 6439. Ini ketiga hadis ini masih terkait pembahasannya dengan hadis pertama dari kitab Bukhari. Tak hanya itu, keistimewaan lain yang dimiliki aplikasi ini adalah tentang kelengkapan pembahasan rawi atau yang memberitakan hadis ini. Di sini sanad hadis tersebut dimulai dari Umar bin Khattab bin Nufail, dari Al-Aqamah bin Waqqas bin Mihsan, dari Muhammad bin Ibrahim bin Harith bin Khalid, dari Yahya bin Sa'id bin Qais, didapatkan dari Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun, didapatkan dari Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Abu Baidillah. Nah, ini puncak rantai daripada sanad hadis Bukhari nomor pertama tersebut. Selain membahas tentang jalur, aplikasi Ensiklopedia Hadis ini juga menyimpan informasi detail tentang rawi tersebut. Bisa kita klik di selengkapnya. Nah, di sini ditampilkan tentang jumlah hadis yang diriwayatkan. Nah, ini merupakan pembahasan track record perawi dalam meriwayatkan hadis. Nah, dinilai berdasarkan banyaknya publishing yang dilakukan rawi di kitab-kitab yang autentikasinya diakui banyak ulama. Nah, yang saya maksud kitab tersebut adalah Kutubutis A sendiri. B untuk Bukhari 137 riwayat hadisnya, 73 di Muslim, 76 di Abu Dawud, 78 di Tirmidzi, dan sampai yang paling banyak ada di Musnad Ahmad yang sampai 332 hadis yang diriwayatkan. Ya, kalau kita ingat tadi di Play Store pertama kali saat kita mau mendownload aplikasi Ensiklopedia Hadis ini, tadi ada komen tentang kekurangan dari aplikasi Ensiklopedia ini, yakni tentang tidak semua akses aplikasi itu gratis. Jadi ada beberapa fitur aplikasi yang memang bisa diakses saat kita melakukan pembayaran. Nah, seperti ini. Tentang kitab Fawaid sebagai syarah hadis Bukhari ini, itu bisa kita akses saat kita mengupgrade aplikasi kita ke Pro. Nih, kita coba. Nah, akan langsung diarahkan ke pembayaran. Di sini untuk Android berlangganan mulai dari 12 Desember itu
2 bulan pertama 15.000 per bulan. Ini masih relatif murah daripada kita harus membeli kursus hadis online yang bertebaran di sosial media. Ini cukup relatif murah ini kalau semua platform 19.000 untuk 2 bulan pertama, ada yang 29.000 dan sebagainya. Nah, ini fitur-fitur update pro ini mungkin cocok untuk para pengkaji hadis seperti kaum pesantren. Ini sangat cocok untuk mengupgrade ke pro ini. Nah, ya cuma keuntungan yang didapatkan saat kita mengupgrade ke pro. Banyak sekali ini. Jadi tidak sia-sia kita melakukan pengupgradean aplikasi ini. Nah, selain kita bisa membaca, kita bisa mencari, kita bisa meneliti, kita bisa mengkaji, kita juga diberi sebuah kemudahan untuk berdakwah dengan hadis ini. Dengan cara kita bisa membagikan secara langsung lafaz hadis atau terjemahan hadis yang kita inginkan ke sosial media kita. Ini seperti ini. Nah, atau by text. Nah, bisa memilih mau bagikan kemana. Nah, ini salah satu sarana yang diberikan aplikasi untuk memudahkan kita berdakwah di sosial media. Menuju ke menu selanjutnya ialah cari. Tadi di sini adalah menu untuk pencarian hadis. Bisa kita tempuh dengan pencarian berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab. Ini secara langsung dan secara cepat bisa direspon oleh aplikasi. Ini untuk Indonesia, ini untuk malah sekarang ada updatean bisa bahasa Inggris ini. Nah, jadi ada 3 bahasa untuk search engine di aplikasi ini. Bisa kita contohkan di bahasa bahasa Indonesia saja untuk misalnya sholat maghrib. Nah, menunggu hasil pencarian sultan. Apa sih sultan itu? Ya, sultan ialah searching virtual assistant. Jadi pencarian search engine-nya didukung oleh AI, artificial intelligence. Jadi ini sangat update sekali aplikasi ini karena sudah memakai teknologi AI. Ya, dengan ini pencarian tentang maghrib. Temukan 6 hadis di Sunan Darimi, di Sahih Bukhari, di Sahih Bukhari. Tetap dengan keistimewaan dapat melihat kesanatannya. Ini tentang sanadnya. Tetap dengan informasi ini yang diberikan detail tentang perawi hadis tersebut. Nah, itu tentang menu cari di aplikasi ensiklopedia hadis. Yang keempat, menu catat. Ini juga baru saya temukan di aplikasi ini. Nah, di sini adalah menu untuk kita untuk memunculkan catatan tanda saat kita sedang membaca hadis lalu kita tertarik, dan nanti bisa seperti sistem stabilo lah. Jadi stabilo nanti munculkan di sini. Markah tanda bisa muncul di sini. Kita masukkan sorotan, kita bisa mencatat tentang apa hadis yang kita tertarik, atau hadis favorit, atau hadis yang mau kita bawa untuk bahas, atau apapun lah. Kita bisa memunculkan hadis tersebut di sini. Nah, ini yang terakhir. Ini adalah menu terakhir dari aplikasi ensiklopedia hadis dari Litwa Pusaka, yakni menu akun. Nah, di sini saya belum mempunyai akun karena ini juga aplikasi yang baru saya punyai. Sebenarnya ada akun, terus data hadis kosong. Ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersinggungan dengan apakah ada permasalahan yang pengguna temukan dalam aplikasi ini. Nah, di sini langsung ada solusi yang diberikan oleh aplikasi ensiklopedia hadis. Selain itu, di sini ada informasi lengkap tentang keaplikasian,
mulai dari versi data, syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, dan lain-lain. Nah, ini menu menarik. Kita bisa mengatur tampilan saat membaca hadis. Nah, tentang teks data ini, ukuran teks kita perbesar. Bisa terkasih kecil, bisa terkasih sedang, bisa terserah kenyamanan pengguna. Dan itu teks juga bisa disetting. Kita nyaman pakai font yang seperti apa, kita bisa atur di sini. Nah, kalau ini, nah kembali harus login dulu ini. Itu juga dengan ini. Nah, harus login dulu. Tuh. Nah, itulah pengenalan aplikasi ensiklopedia hadis dari saya. Namun, jika penonton menginginkan aplikasi hadis yang lain, bisa tonton reviewnya di video-video lain channel kita. Itu banyak sekali pembahasan review tentang aplikasi ataupun website hadis. Pak Bayu makan kudang. See you next time.